Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri dan rekan saya Wulan ingin mempresentasikan cara berjualan di marketplace Shopee. Paling kita nanti singkat aja, kayak poin-poinnya aja dulu. Untuk selanjutnya bisa ya, nanti ada sesi tanya jawabnya. Langsung aja sih, masuk langsung ke cara pertama. Ya, yang pertama, cara mengaktifkan fitur deskripsi toko, fitur gratis ongkir, dan background cover yang menarik. Kita di sini udah pada punya akun Shopee kan ya? Ya. Di tampilan awal itu biasanya kita membuat deskripsi toko, itu kan biasanya udah dikasih kan ya, itu ada contohnya, bisa bisa disalin aja nanti. Ini contohnya ya, kayak Springbed Pekalongan merupakan pelopor distributor online furnitur ya. Kayak gini juga bisa. Barangkali ada ide yang lain juga bisa dimasukkan sih. Udah ya, lanjut. Atau supaya ini satu bagian tadi itu ada yang masih belum jelas gitu ya. Jadi supaya ini. Kalau jelas semua next lanjut gitu. Dari awal lagi. Iya, udah. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini kan deskripsinya kayak gini. Contohnya kalau misalkan ada yang lainnya juga boleh. Nah, yang paling penting ini kayak gini. Sejak Maret 2010, jadi kita kan mulai emang dari 2010 operasi online-nya. Terus ini tuh emang benar-benar misalkan yang lebih akurat dan lebih terpercaya ini kayak gini akunnya jadi 2010 dan mempunyai 3 outlet offline di 3 kota besar. Nah, untuk cover areanya misalkan ini kan emang terbatas penulisan katanya. Kalau misalkan ada yang belum paham si konsumen atau misalkan tanya misalkan kan misal Purbalingga bisa kirim enggak. Nah, jadi ini kan belum termasuk semua cover area yang dipasarkan oleh kita. Jadi misalkan kalau misalkan ada yang belum jelas nanti boleh ditanyain di chat Shopee-nya kayak gitu. Udah jelas? Jelas. Next. Udah paham semua berarti ya? Oke. Selanjutnya itu memberi informasi gratis ongkir dan membuat background yang menarik. Jadi kebanyakan di Shopee itu penggunaan ini cover. Jadi harus jelas kayak gini. Ini benar-benar dibuat sedemikian rupa untuk menarik. Jadi di sini juga dituliskan siap kirim dan free ongkir. Jadi itu lebih menarik perhatian si konsumen juga. Nah, kalau misalkan mau lebih bagusnya lagi, ada ukurannya kayak gini, ditambahin ukuran kayak gini. Ini pakai apa? Di Canva atau apa? Iya, pakai Canva, Pak. Semua sudah bisa? Atau nanti kapan waktu boleh presentasi ya? Boleh model bisa. Nah, ini juga ditambahin label toko Shopee-nya. Soalnya kan kita udah ngedit kayak gini capek-capek, nanti ada yang nyuri kan. Kalau misalkan udah di tag toko Shopee-nya itu lebih aman juga. Ya. Next. Contoh foto produknya kayak gini ya, buat bagian kedua atau slide ketiganya. Jadi harus menggunakan real pic atau enggak kayak gini. Jadi ini ada ini ketebalannya, tingginya kayak gini. Ini harus jelas banget. Terus ini hapus background di foto itu, ini cara-caranya, cara contoh untuk membuat foto produknya. Ini hapus background foto di Remove BG. Jadi hapus ini pakai aplikasi ini di website Remove BG. Nah, ini informasikan fitur-fitur utama seperti gratis ongkir, bestseller dan lain-lain. Nah, buat lebih menarik perhatian konsumen juga. Kayak gini. Terus informasikan spesifikasi produk seperti warna dan ukuran. Nah, kayak gini ukuran. Jelas semua. Ada yang ditanya nih untuk satu produk?
cukup. Next. Ini cara membangun toko dengan memperbanyak postingan untuk pemula. Nah, jadi saya pribadi ini post foto produk minimal 5 produk per hari. Jadi kan kalau misalkan awal kita membuat aplikasi Shopee kan niatnya masih menggebu-gebu, jadi kebanyakan ini kan minimal ya baru laptopnya Sekarang batunya gitu. Ya gitu. Bisa ya, apa lama? Saya busuk. terus cash DP kemarin Di pause aja video itu. ya. Lanjut untuk cara membangun toko dengan memperbanyak postingan untuk pemula. Nah, biasanya kalau misalkan kita awal membuat Shopee itu kan niatnya masih menggebu-gebu, jadi ini kan minimal posting 5 produk per hari. Jadi bisa lebih dari ini. Kalau kelamaan bosen sih. Terus kalau misalkan belum star seller ya? Belum star seller itu dibatasin produknya cuma sampai 100 kalau di Shopee gitu. Per hari ya, atau gimana? Enggak, Pak. Bukan. Oh, maksimal. Total, iya. Total. Nah, dan ini itu poin yang kedua sangat penting, rajin buka aplikasi Shopee. Ini tuh ngaruh banget karena kan misalkan di toko Shopee itu harus kelihatan online banget, jadi konsumen kan lebih percaya juga kalau misalkan lama kayak misalnya 15 menit yang lalu kayak gitu bukanya. Nah, yang ketiga itu konsisten, harus konsisten. Yang rajin buka aplikasi berapa menit sekali atau berapa jam sekali? Minimal 1 jam sekali sih, Pak. Minimal. Iya, buat ngecek aja. Terus ada tambahan juga ini buat post foto produk minimal 5 produk per hari. Kayak kalau aku pribadi mah lebih baik ini sih kayak semua produk itu kayak misalnya 50 produk tuh satu toko ya, mending gitu daripada banyak produk tapi penjualan kayak nggak ada gitu. Paling nanti kayak transaksi di satu produk itu kan banyak kan, nanti itu di situ bisa kayak konsumen lebih tertarik sama produk yang itu daripada banyak. Saya nanya gini, misalkan kita kan produk tuh misalnya LP3 ya. Ya. LP3 itu kan cenderung harganya sama, betul ya? Efektifnya apakah misalnya gini, ada yang dari Via, ada Lili, ada Arlida dan sebagainya, LPLO ya. Apakah itu lebih baik untuk yang harga sama? Apakah itu lebih baik di satu postingan gambar dengan variasi produk atau masing-masing? Kalau aku sih kayak satu merek aja sih, Pak. Kalau kayak LPP gitu kan ada varian juga, yang ada yang L Grey, ada yang LY gitu. Oh, satu seri berarti. Iya, ya? satu seri aja. Kalau beda merek itu di postingan baru lagi Beda aja. lagi. Iya. Lebih efektif itu ya? Iya. Nah, ya lebih ini ke sofa aja sih, kan sofa L kan banyak tuh warnanya. Nanti satukan produk aja. Nanti dikasih variasian warna aja. Paling gitu aja sih. Izin menambahkan kalau misalkan untuk postingan kayak lemari kayak gitu kan Pak, harus satu brand itu misalnya Romaro gitu. Terus kan nanti deskripsi produknya itu harus Romaro semua. Kalau misalkan satu produk misal cover Romaro, nah terus di real pic-nya atau Beda apa? ya beda brand. ya beda brand juga, itu kayak pelanggaran masuknya karena Shopee itu masuk tepat, harus tepat dan jelas. Jadi idealnya kalau satu brand ya wajib diusahakan satu brandnya. Ya. Iya, Pak. Nah, tinggal nanti diaplikasikan untuk warnanya, kan berbagai warna. Oke. Ini yang lainnya udah paham? Ya, pokoknya setiap selain itu kita harus sampai detil ya. Kalau ada yang belum paham silakan langsung nanya. Next. Nah, ini untuk cara melakukan kegiatan live Shopee yang tepat. Jelaskan spesifikasi produk ke konsumen yang join di live streaming. Jadi, pokoknya live streaming, jadi kita harus pinter-pinter ngomong buat narik konsumen, atau enggak judulnya yang menarik, kayak misalkan ada giveaway atau apa. Jadi kan si konsumen itu lebih kayak, wah kepo nih, apa nih live streamingnya, kayak gitu. Terus jelaskan spesifikasi produk konsumen yang join di live streaming. Misalkan
kakak boleh pilih dulu di etalase, kan nanti kalau misalkan di live streaming Shopee itu kan kita mencantumkan kayak di etalase gitu produk-produk kitanya. Nah terus kakak bisa lihat dulu di etalase nomor berapa, nanti aku reviewkan produknya kayak gitu. Ini untuk yang pertama, dan yang kedua itu untuk jalani interaksi dan komunikasi dengan konsumen. Nah misalkan dari live streaming itu kan biasanya ada tanya jawab kayak, kak misal Purbalingga bisa kirim enggak gitu. Oh maaf kakak, nanti kita tuh balesnya pakai omongan kayak gitu di live streaming itu. Maaf kak, misal datang cuma sampai batang pengirimannya kayak gitu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konsumen, nah kayak tadi. Terus pilih barang yang akan dipresentasikan melalui streaming. Nah misalkan nggak berpatok juga sih, kalau misalkan saya pribadi pilih barang yang akan dipresentasikan ini kayak misal di sini sedang merakit kayak LP3 Doraemon, maksudnya LP2 Doraemon. Nah terus nanti kita di etalasenya ada LP2 yang lainnya juga. Nah itu buat menarik perhatian si konsumen tersebut gitu. Jelas? Dan streaming semuanya sudah mencoba atau ada yang belum? Kebanyakan ini sih Pak kayak non aktif, maksudnya kan kalau live streaming itu benar-benar heboh kayak ngomong ini gini harus. Iya. Ya, Jadi maksudnya intinya belum ini ya. Nah, iya belum menerapkan gitu. Ada kendala nggak barangkali dari sisi tempat kah atau produk atau apa untuk melakukan live Shopee ini? Ada sih Pak, biasanya kayak kan konsumen kayak minta lihat sofa Kak, sedangkan di luar sofa masih numpuk gitu. Iya Pak. Enggak Dia langsung minta, kita pengen lihat fotonya ya. Iya. Keliling saya juga ya turun. Iya. Angkatin di kanan. Biasanya solusinya gimana tuh, Ri? Ya dijelasin aja sih, karena ya kita barangnya lagi penuh gitu, jadi paling nanti dilihat di gambar aja di etalase. Paling kita dikasih tahu bahwa ini gudang kita Iya. memang seperti ini gitu ya. Lebih alami saja berarti ya. Iya. Karena nggak ada displaynya, paling nggak ada foto kan. Iya. Oke. Kendala lainnya atau live ada lagi apa barangkali? Berarti ini tuh nggak perlu tempat yang kayak apa sih namanya, sendiri gitu bebas gitu ya? Enggak sih, paling bisa kita kayak muter-muter aja Pak, review semua barang juga bisa. Iya. Tapi kayak kendalanya paling kalau di depan nih wifi suka putus. Iya. Iya. Wifi ini bisa dipindah-pindah nggak sih? Ya kemarin mah kan ada di sini Pak. Nggak, maksudnya misalnya nih mau ada yang live gitu ya, Iya. pindah ke yang dekat gitu, bisa nggak gitu? Gimana? Atau ada kabelnya? Iya. Oh, ada kabel. Wifi-nya. Ya itu sih tinggal diatur aja dong orang itunya di situ. Apakah mau di ya karena itu kan maksudnya untuk itu ya, untuk anak gudang mungkin ya, supaya koordinasinya ini juga. Kantin di atas nyambung. Nggak tahu Pak. Kurang Pak. Kalau di sini aja tuh kayak kurang di sini. Ya nanti dicari detik yang kira-kira tepat, karena memang ini fungsinya untuk tim share itu yang paling utama. Oke, lanjut. Iya Mbak, ngerti. Nah selanjutnya itu followers toko akan dijelaskan oleh Mbak Riri. Ya paling kalau followers toko itu, nah nanti itu kan sebelumnya dijelaskan saat live streamingnya itu nanti bisa aja ngajak konsumen buat ikuti toko kita. Di situ kan kita ikuti voucher toko juga kan ya, ada nanti jelasin juga di konsumen. Nah, tingkatkan interaksi dengan live streaming. Iya itu maksudnya yang saya jelaskan tadi, gunakan hashtag maksimal 5 yang tepat dengan produk di Shopee. Iya Shopee. Ini buat yang hashtag kayak Oh iya ini furnitur. penilaian ya. Bukan ini, jadi gunakan hashtag maksimal 5 yang tepat dengan produk Shopee. Jadi kan kalau di Shopee kan ada kayak misalkan furnitur, hashtag furnitur terus lemari kayak gitu. Kayak postingan. Kalau Shopee kan itu postingan bukan sih Mas? Apa? Iya yang postingan kan, di postingan kan ada no hashtag kayak gitu Mbak, misalkan furnitur kayak gitu. Misalkan kita upload lemari terus ada hashtag furnitur. Coba ulang aja jelasin. Jadi ini untuk followers toko udah jelas belum? Enggak sih, paling kalau followers toko lebih, kalau menurut aku pribadi sih kayak ini aja lah, kayak
yang lebih simpel aja, kita beli followers prabayar aja. Iya, itu buat lumayan nambah kayak iya keyakinan dari konsumen juga. Ya jangan banyak-banyak sih, kayak kita ngimbangin sama penjualan kita aja. Jangan terlalu kelihatan fake-nya gitu. Iya. Jadi mau menambahin juga ya, kalau misalkan followers toko dari Mbak Riri sendiri kan sisi lainnya kayak nguntungin ya. Kalau misalkan buat Wulan sih nggak ngaruh juga sih. Maksudnya kalau misalkan followers toko itu, jadi kalau misalkan followers kita misal 1,3 ribu, nah penjualan baru 2 atau 3, jadi itu kan kayak konsumen ini akun real atau bukan ya, kayak bertanya-tanya. Jadi ya gimana kitanya sih ini sih. Ada sisi baik dan buruknya kalau followers toko kayak gini. Jadi Iya, biar pakai ini, gitu. kalau dari Riri kan misalkan tadi kan bilangnya lebih simpel beli kayak gitu. Dulu waktu beli follower itu mulai ada penjualan berapa? Lumayan sih mas, udah kayak 10 transaksi di atas. Sebelum transaksi di atas Oh, baru beli langsung follower. beli follower Iya, gitu. enggak baru bikin, enggak langsung Langsung beli. beli kayak gitu. Iya, kita mancing ini dulu, lihat sama penjualan. Iya, transaksi dulu ya. jangan Itu ini tuh. Pembelian berapa itu Ri? Berapa kak? Berapa ratus? Kalau aku 1000 followers. Dari 1K ya. Iya, 1K itu berapa nominalnya? 50.000 mas. Ada juga sih yang 500 yang barangkali buat mancing aja gitu, 500k. Itu paling 30 ribuan harganya. 500 follower. Setiap hari itu 500. Oke, siap. Ya barangkali nanti ada yang mau beli, ada ini sih linknya tuh. Ada dari Riri. Ada di Google juga banyak mas. Nawar boleh nawar. Nego aja. Nah ini untuk followers toko udah ngerti belum semuanya? Oke. Udah. Next. Next. Tim preventif. Ya Allah. Selanjutnya itu, Oh, konsumen. dan untuk selanjutnya itu cara menggunakan kata kunci populer di produk. Nah misalkan seperti ini ya, lemari pakaian 3 pintu termurah terlaris Ciayu Majakuning Pekalongan Pemalang. Jadi ini tuh emang buat menarik konsumen, kayak misalkan jadi kita misalkan di foto sampulnya ini misal lemari apa, ada lemari baju, lemari pakaian, jadi yang mudah dicari orang kayak gitu. Maksudnya populer itu yang mudah dicari kayak orang kayak gitu. Nah ini yang lebih mengikat sih, termurah terlaris kayak gitu. Nah dan ini untuk pengirimannya Ciayu Majakuning Pekalongan Pemalang. Jelas? Next. Ya, selanjutnya ini rajin menaikkan produk setiap waktu. Kita menaikkan produk itu maksimal 4 jam sekali. Jadi satu hari tuh bisa sampai 5 kali naikin produk. Bisa dicek aja, pokoknya setiap 4 jam sekali dinaikin aja. Itu lumayan sih soalnya. Udah bisa semua kan caranya, soalnya gampang. Next. Harga coret ya? Iya. Nah ini untuk membuat promo seperti harga coret. Yang pertama itu kita harus itu dijelasin Mbak ya? Nanti aja Nanti sesi aja. tanya jawab aja. Ini belum, ini semuanya udah ngerti belum yang harga coret? Harga coret paling gini aja sih, kalau harga coret kita tuh kayak butuh penjelasan aja, nanti aja ya di sesi tanya jawab. Nanti gini aja, nanti abis ini tolong di list hal-hal apa saja yang perlu dibahas. Misalnya, ya kan harga coret kan perlu masuk ke Iya, ya. Iya. Harga coret misalkan, lalu variasi ekspedisi ke harga maksudnya. Jadi kita ini kan kalau saya perhatikan tuh harga itu selalu
net ya misalkan kita nggak mainkan di ekspedisi misalnya kan bisa opsi saja. Nah gitu nanti kita bahas sesi yang lain ya. Ini sih poin-poin saja dulu deh ya. Nah ini poin-poinnya seperti ini. Next. Tadi sih. Ini contohnya. Misalkan ini kita up harga dulu. Jadi 2 juta rupiah untuk sofa minimalis, sofa jasmine. Harga ini, sofa ini. Nah, terus kan harga net itu kan harganya 1.750.000 rupiah. Nah, sebelum dicoret, jadi ini kita up dulu harganya gitu. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan lagi. Tambahan. Sebenarnya kalau harga coret ini kayak lebih menarik konsumen sih. Kalau menurut aku kayak kita bisa dibandingin aja sama barang yang tanpa harga coret dan yang sudah dicoret itu pasti beda banyak. Transaksi lebih banyak yang dengan harga coret ini. Next. Iya ini nanti masuk ini aja sih. Variasi masuk ke slide kayak itu apa tadi? Bahas khusus. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, Ini kan? soalnya Kayak agak panjang sini ya. Iya. Oke. jadi untuk harga coret dan fitur variasi kayak gitu. Ini contoh. Disebutin aja dulu, disebutin. Ya variasi harga. Tadi ini Ya, ya. cara mengatur fitur variasi, harga, warna dan lain-lain. Untuk mulai mengatur variasi produk, kunjungi tips saya, toko saya, tambah produk baru atau ubah produk yang ada dengan mengunjungi asisten penjual. Terus masuk ke produk saya. Ini nanti ini khusus aja sih. Ini contohnya kayak gini. Variasi harga, warna dan ukuran. Yang pertama, ubah variasi. Menambah atau menghapus tingkat variasi. Yang ketiga, tambahkan foto untuk setiap variasi. Nomor 4, atur stok dan harga. Ini ada tambahannya. Nomor 3, tambahan foto untuk setiap variasi. Kalau nggak dikasih foto biasanya nggak bisa lanjut. Jadi biasanya kalau mau ditambahin variasi ditambahin foto juga. Nanti biasanya suka nggak muncul tuh, diklik juga nanti yang ini kayak warna hitam putih biar kayak berubah warna merah, nanti baru bisa lanjut. Ini yang merubah variasi apa namanya tipe dan harga ini, apakah semuanya sudah pernah praktekkan? Ada belum? Sudah ada yang belum, Pak. Tapi ada yang belum? Ada ya. Ya nanti tinggal belajar aja ya, atau nanti sesi khusus bisa diterangkan detail. Lanjut. Next. Jadi untuk selanjutnya itu kayak follow up konsumen lama di chat. Misalkan saya pribadi kebanyakan closing di Shopee itu hampir 75% itu nge-follow konsumen lama. Jadi misalkan ada yang nanya, misalkan Kak ini ready enggak gitu, terus saya jawab ready Kak silakan, terus tiba-tiba ngilang lama, terus di follow up lagi Kak gimana jadi enggak pesan barangnya kayak gitu. Nah itu otomatis kan si konsumen lama itu jadi ada interaksi lagi kayak gitu. Seperti di Facebook tadi ya sama Ya. ya berarti ya. Ini kebanyakan misalkan kan kalau di Shopee cuman ada yang numpang nanya atau kayak gitu. Ya. Terus ini di follow up enggak kebanyakan. Follow up. Nah, ini nambahin juga ya buat follow up. Jadi kan misalkan ada si konsumen yang udah mesen barang terus belum bayar. Nah, tiba-tiba kan di aplikasi Shopee kan emang ketat ya, kalau misalkan belum bayar kan di waktu ya Pak. Kalau misalkan di waktu itu belum bayar terus otomatis kan nggak jadi transaksi kayak gitu. Nah, itu tuh poin penting banget buat kita. Jadi kita tuh follow up gimana Kak gitu ya, ditunggu pembayaran selanjutnya biar bisa kirim secepatnya kayak gitu. Nah, itu tuh bener-bener ngebantu banget sih. Nah, kalau misalkan ada yang notifikasi ke kita Iya. bahwa dia belum bayar gitu ya. Ada nanti muncul di pemberitahuan. iya. Oh. Nah itu tuh di follow up kembali, biasanya itu tuh ada yang ragu-ragu cuma sekedar nanya terus ke keranjang ke check out tapi belum bayar, ada kayak gitu. Nah kita follow up lagi gitu. Yes. Next.
nomor konsumen wajib di-save. Jadi yang dari Shopee ataupun marketplace Facebook itu kita wajib banget di-save ya nomornya di WhatsApp, soalnya itu kayak pengaruh banget buat kita. Iya, barangkali kita kan kayak ngepost foto produk kita, nah si konsumen juga biasanya nge-save nomor kita juga tuh, nah kan bisa saling lihat storynya. Barangkali kan bisa kayak si konsumen nanya gitu, Kak ini barangnya ready atau harganya berapa, itu kita bisa jelasin aja. Syukur-syukur kan transaksi berjalan itu bisa nambah omset kita juga. Nah itu kebanyakan ini yang paling ini juga sih, misal nomor konsumen wajib di save di WA. Jadi kalau misalkan kita kan suka juga nih kayak bikin status di WA kayak gitu, nah ini konsumen yang di Shopee maupun di Facebook itu benar-benar harus di save, soalnya itu ngaruh besar buat kayak repeat order kayak gitu. Ketahuannya kalau di Iya. order ada nomor yang di Iya. save ya. Kayak gitu. Jelas. Sejauh ini ada yang repeat order sampai 3-4 kali ada nggak? 3 kali ya? Ada. 3. Paling banyak berapa pernah ngalamin? 4 ada yang belum? Nah, pernah 7. Kalau konsumen yang sama? Iya. Itu biasanya Reseller sih. reseller, Iya, Pak. biasanya Oh, kalau reseller. misalkan mah dia ngejual lagi ini kalau maksudnya konten perorangan. Paling 3 kali, 3. Oke. Tapi cukup besar ya pengaruhnya ya repeat order ini ya. Oke. Nih, yang selanjutnya ini minta penilaian produk kepada konsumen. Setelah barang kita terkirim, kita follow up kembali ya ke konsumen, nanyain apa barangnya sudah diterima atau belum. Juga kita tanya-tanya lah kayak, kok gimana produknya, sesuai atau enggak gitu. Ya syukur-syukur konsumen puas, ya kita juga bisa minta penilaiannya buat di Shopee. Ya syukur-syukur bintang 5 juga sih, dimaksimalin minta bintang 5-nya gitu. Ini punya siapa nih Shopee-nya nih? Punya bulan. Kece parah nih, cepet banget kirimnya. Bener ya? Bener Pak. Bukan bohongan ya. Real Pak. Jadi ini tambahan juga ya, ini minta penilaian produk kepada konsumen. Nah, jadi tuh di Shopee Wulan itu ada 2 penilaian bintang 4 tadinya. Terus kan Wulan follow up lagi ke konsumennya. Kak, kenapa ya bisa kayak bintang 4 kayak gitu? Apakah ada yang cacat atau gimana? Terus dia ngomong overall bagus sih, tapi terus kan kalian bujuk lagi ya Pak. Terus kalau gitu boleh diubah nggak penilaiannya bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah ini sepinter-pinternya kita sih, alhamdulillah mau. Ya kayak gitu. Yang misalkan tadinya bintang 4 jadi kita follow up lagi kayak gitu. Kalau misalkan ada yang rusak atau apapun ya itu emang kalau bintang 4 kan masih standar ya, kalau misalkan di bawah 3 itu udah ngaruh ke presentasi Shopee-nya juga. Next, okay. Ini udah belum jelas? Udah jelas belum? Belum juga. Ini juga khusus Pak. Khusus Perlu ini. bahas khusus ya? Iya. Ya tadi ya, simple apa singkat aja nanti dibahas khusus. Ini bukan sini. Contohnya. Ya, sebelumnya. Nah selanjutnya itu bikin iklan di Star Shopee dan iklan di program Shopee. Kayak ini contohnya kayak 55 atau event tertentu kan di Shopee kadang ada 55, 44, 33 kayak gitu. Maksudnya Star Shopee itu apa nih, yang sudah statusnya Star atau apa? Enggak Pak, yang belum start kita bisa Boleh. ikuti program Star Shopee aja. Oh, program. Iya. Iya, Ini harusnya program dipisah di sih. fitur. Next. Nah ini contohnya kayak gini. Murah lebay. Oh, tulisan itu. Iya Pak. Biasanya kayak kalau sudah disetujuin sama Shopee-nya Pak, baru bisa muncul gitu. Butuh beberapa waktu juga sih, Tahapan. nggak harus nggak langsung kayak disetujui sama Shopee-nya, nggak langsung. Misalkan kita bikin program gratis apa boleh gitu. Boleh Pak. Nanti di fitur itu udah kayak disediain sih. Kategori-kategori. Iya, kita paling nanti masuk semua aja, barangkali disetujui kan syukur-syukur. Jadi ini nanti lebih lanjutnya detailnya. Next.
Ini meningkatkan traffic di iklan Shopee awal dan akhir bulan. Biasanya kalau bulan sendiri itu kayak nge-review penjualan ya, misalkan tanggal sekian produk apa yang paling laris. Nah itu tuh produk yang sekiranya itu yang banyak diminati orang, kayak kan misalkan yang lihatnya juga banyak. Nah itu yang sering dinaikkan produk kayak gitu. Ini ngaruh banget sih meningkatkan traffic di iklan Shopee awal dan akhir bulan. Jadi di review ya penjualan, omset dari awal atau akhir bulan, kayak Maksudnya barang-barang. untuk analisa kita saja Iya, sendiri ya. untuk. Jadi ini harus pinter-pinter menganalisa di Shopee. Nah di fitur iklan juga kan ada ya pak kayak grafik kayak gitu. Nah itu tuh kita harus bisa bacanya kayak gitu. Nanti detailnya aja. Kayak gitu. Next. Ini bang. Hindari kata yang dapat menimbulkan masalah di Shopee. Ini contohnya kayak di chat ya. Kita masuk di fitur chat itu kayak kita nggak bisa ngasih tahu alamat toko kita, itu dilarang. Terus kasih tahu nomor WA kita juga dilarang, nggak boleh itu di situ. Sama kata dibatalkan, batalkan itu nggak boleh dimunculin di chat Shopee. Nanti malah kita kayak kena penalti. Kalau udah kena penalti itu nanti ngaruh banget sama toko kita, penjualan kita pasti ngaruh banget. Kalau yang penalti seberapa bulan sekali cek kemarin sih? 3-4 sih harus, iya. Nunggu 3-4 bulan itu baru bisa hilang penaltinya. Kalau udah 4 penalti biasa kayak ini aku udah star seller. Nah, itu kena penalti udah 4 poin. Nah, nanti bisa hilang tuh star sellernya, udah dicabut sama Shopee-nya. Paling nanti ulang lagi. Jadi ikuti program lagi. Hati-hati aja kalau di chat Shopee tuh ini banget. Iya, ketat banget soalnya. Nah ini untuk tambahan ya, kalau misalkan chat Shopee itu jangan sembarang asal chat juga. Kita harus pinter-pinter olah kata juga. Kayak nah tadi nggak boleh ada kata batalkan kayak gitu. Soalnya nanti juga ada peringatan di, biasanya kan kalau misalkan kita lagi interaksi melalui chat di Shopee sama konsumen, itu kan biasanya ada peringatan kayak ini kata-katanya rada melanggar kayak gitu. Nah itu kita hindari yang kayak gitu. Ini solusinya paling nanti kita screenshot aja dari WA, di screenshot terus dikirim aja tuh ke konsumen. Jangan pakai kata-kata, pakai gambar aja. Ini udah paham semua? Yang lain? 3 ya, nomor WA, alamat toko, sama kata batalkan. Tuh dilarang muncul soalnya. Nanti tidak apa ya di dalam kurung kan ya nomor WA. Alamat toko nggak boleh. Nggak boleh Pak. Jadi pakai screenshot. Iya, Iya. gambar. Next. Ini buat voucher ikuti toko juga nanti ada khusus ya, soalnya perlu dijelasin sih. Panjang ya. Iya, ada programnya sendiri Pak. Lanjut aja. Next. Ini analisa penjualan produk tiap bulan seperti tadi ya, kayak produk terlarisnya apa, kata kunci populernya apa, update produk terbaru, dan analisa kompetitor. Jadi misalkan kita harus pinter-pinter juga jualan, jadi kita tuh kayak menganalisa kompetitor, misal di bawah harga berapa gitu. Nah, gitu. Ini produk terlarisnya apa, kata kunci populernya apa, update produk terbaru, dan analisa kompetitor. Nah tambahan juga misalkan kayak yang mau repeat order di Shopee kan biasanya tanya-tanya kan, misalkan ada shop yang lain enggak, nanti kita kayak apakah coba tanya ke konsumen rekomendasi buat update produk yang baru shop apa kayak gitu. Ini udah jelas belum? Next. Udah. Udah. Oke, ada pertanyaan barangkali dari yang tadi sudah dijelaskan. Assalamualaikum. Ya kan? Kalau nyantumin media sosial di postingan Shopee atau di foto bisa nggak bisa? Nggak boleh. Di foto juga
sama kayak di deskripsi, kayak di chat itu ketat banget mas. Nggak bisa nyantumin nomor WA juga, nanti foto tuh nggak disetujui nanti nggak bisa muncul. Soalnya Shopee itu independen, Ini jadi nggak boleh nambahin, nggak bisa nambahin. Kalau COD bisa sih, nanti kok ngirimnya kayak di screenshot WA kitanya tuh. Kalau mau COD gitu aja. Jangan diaktifin Jangan ya. diaktifin, tapi jangan diaktifin COD. Paling gini aja, barangkali ada konsumen yang nanya, Kak bisa COD enggak? Ya kita bisa Kak, silakan. Nah nanti Jadi yang ya nomor itu bisa di screenshot kirim ke konsumen, silakan Kak gitu. Nanti juga paham konsumen, oh berarti di WA gitu. bayar gitu. Yang lain? Jadi itu Jadi lanjut saya. ini. Jadi kalau bisa sih disesuaikan dengan kemampuan bayar tadi tuh. Tadi 1 juta ya tadi. Anggap 1,5 lah, 1,5 ya. Ini kan dikali 6 ya, 9 juta. 9 juta. Kalau bisa, normalnya bertahap bisa nggak Bang? Saya 3 dulu gitu. Nah gitu, jadi atur juga jangan sekaligus gitu ya, bertahap. Nah gitu bahasanya, ya memiliki stokannya maksudnya ya.